Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Mangarista Swanata, nomor absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus Ferdy Budiman. Ferdy Budiman adalah seseorang pengedar narkoba yang berasal dari Surabaya. Tepat 6 tahun yang lalu, Ferdy Budiman dieksekusi mati bersama 3 orang lainnya di lapangan tembak Panaluan, Nusa Kambangan. Ia divonis hukuman mati itu karena terbukti terlihat dalam berbagai kasus peredaran narkoba di Indonesia. Dan pada tahun 1997, Ferdy terlibat dalam kasus narkoba pertamanya hingga dijebloskan ke LP Cipinang. Pada tahun 2009, Ferdy kembali berhadapan dengan penegak hukum lantaran menyimpan 500 gram sabu-sabu. Kala itu ia divonis 3 tahun 4 bulan penjara. Pada tahun 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis mati Ferdy karena ulahnya yang mengimpor 1,4 juta butir pil ekstasi dari Tiongkok pada 28 April yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada 8 Mei. Aksi nekat ini dia lakukan pada saat ia masih berada dalam penjara. Pil impor dibungkus dalam kemasan teh yang dimaksudkan dalam satu lusin kardus berwarna coklat. Apabila lolos, ekstasi ini diperkirakan dapat meraup untung sebesar Rp 4,5 miliar. Pada Jumat 29 Juli 2016 pukul 00.45, Ferdy dieksekusi di Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dia merupakan satu dari 4 orang yang ditembak mati yang terlibat dengan kasus narkotika. 3 orang lainnya yang dieksekusi setelah dirinya merupakan warga negara asing. Ferdy dimakamkan di kampung asalnya Surabaya. Hal itu merupakan keinginan dari dirinya beberapa hari sebelum menjalani eksekusi mati tersebut. Pro kontra tentang hukuman mati di Indonesia. Hukuman mati yang ada di Indonesia sebenarnya menimbulkan pro dan kontra. Ada beberapa masyarakat yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Alasan utama saya setuju dengan hukuman mati di Indonesia yaitu karena bertentangan dengan hak asasi manusia yang dimana pidana ini merenggut hak hidup seseorang. Alasan lain kenapa pidana ini ditentang adalah karena pertama, mencabut nyawa seseorang merupakan Tuhan semata. Dua, hakim yang memvonis mati terhadap terdakwa adalah manusia yang tidak sempurna sehingga selalu ada kemungkinan menghasilkan keputusan yang salah. 3. Sejahat-jahatnya manusia seharusnya diberi kesempatan untuk menjalani pertobatan atas kejahatan yang diperbuat. Sedangkan bagi masyarakat yang setuju dengan hukuman mati, beralasan agar memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah adanya kejahatan berat yang terulang kembali, agar adanya kehidupan yang aman bagi masyarakat Indonesia sendiri masih memberlakukan hukuman mati sebanyak 31 vonis hukuman mati diberikan pemerintah Indonesia pada periode Oktober 2021 sampai September 2022. Vonis mati itu paling banyak diberikan terhadap pidana kasus narkoba. Saya sendiri menyetujui adanya hukuman mati di Indonesia karena hukuman mati dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Dari aspek kemanusiaan, hukuman mati diperlukan guna untuk melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Meskipun ada beberapa negara yang tidak menyetujui adanya hukuman mati, akan tetapi setiap negara memiliki caranya sendiri untuk melindungi masyarakatnya dari berbagai ancaman. Hukuman mati sendiri harus benar-benar diberikan kepada seseorang yang memang melakukan kejahatan yang besar dan diberikan kepada orang yang terbukti bersalah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi.